Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kak Vivi, Kak Linda, dan semuanya. Terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Mari Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk datang, untuk hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat setiap kami. Kami hendak menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Roh Kudus, beracaralah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Suka-sukamu Tuhan. Biarlah kita semua yang ada di sini kita mau bersuka cita oleh karena Tuhan. La 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 la, la 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 la, oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Shalom ya kakak Duta Putra dan semuanya. Waspada yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. La la la, la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, oh. Tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apakah ada sukacita? Saya percaya ya semua Bapak Ibu yang ada di sini sudah dijamah oleh kasih Tuhan. Ada sukacita, amin, amin. Ya Bu Eli, Kakak Lando, Bu Esther, dan semuanya. Tadi ada Kakak Duta Putra, ya selamat bergabung. Kakak Meli, Kakak Vivi, dan semuanya. Saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita menaikkan pujian tentang kasih Yesus yang sungguh indah dalam kehidupan setiap kita, ya.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku terasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu mengalir, mengalir, menjamah setiap kami yang ada di sini. Oh Roh Kudus, jamahlah setiap kami. Kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati
kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ku merasa teduh. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan di tengah-tengah kami, bahkan kepada setiap kami yang ada di live streaming ini. Kami yang sedang khawatir, kami yang sedang susah, kami yang sedang cemas. Saat ini kasih Tuhan mengalir, hamba-Mu mohon Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Turunlah dan jamahlah setiap kami, mengusir setiap kekhawatiran, setiap kecemasan, setiap pekerjaan kuasa-kuasa gelap dalam hati dan pikiran kami. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sungai kasih-Mu itu menjamah setiap kami. Sekarang ada sukacita, ada damai sejahtera turun penuh atas setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, hamba-Mu ini tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh setiap kata-katamu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau juga yang menolong setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami, terangi dengan firman-Mu sehingga setiap kami boleh mengerti akan kasih-Mu, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu share juga supaya banyak orang juga yang terberkati oleh firman Tuhan ini. Roh Kudus, tolong hamba-Mu ini juga memberikan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti ya. Oke. Bentar saya cari musik yang enak. Oke. Ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Bapak Ibu yang ketinggalan ya, karena saya ini membahas firman Tuhan itu biasanya nyambung ya, nyambung. Jadi serial gitu. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, yang ketinggalan, boleh lihat di TikTok, profil TikTok saya, ada link untuk channel YouTube saya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana untuk pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yang kemarin-kemarin. Kita sudah membahas bagaimana betapa berkuasanya kasih Tuhan itu ya. Kasih Tuhan itu adalah senjata yang paling tinggi mengalahkan si jahat, mengalahkan iblis di atas kayu salib. Tuhan sudah merebut kembali kemenangan dan diberikannya kepada kita. Ya, Adam yang jatuh di dalam dosa memberikan kuasanya kepada si iblis, dan di atas kayu salib dengan kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan itu senjata yang paling dahsyat. Dia mengalahkan iblis dan merebut kembali kekuasaan itu dan menyerahkan kembali kekuasaan itu kepada Anda dan saya. Nah, pertanyaannya kenapa seringkali umat Tuhan masih berada di dalam penjajahan si iblis ya. Karena si iblis itu mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketidaktahuan anak-anak Tuhan.
dari ketidakpedulian anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak peduli akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak peduli atau tidak tahu tentang warisan yang Tuhan berikan kepada kita, warisan ya salah satunya kuasa yang diberikan kepada kita, maka si iblis itu dengan segala tipu dayanya menipu kita, ya masih ya berkata-kata mungkin lewat pikiran kita, karena medan peperangan kita adalah pikiran kita. Ya, si iblis bisa memberikan pikiran-pikiran yang mengatakan, wah engkau itu hidupnya gak punya kuasa, engkau itu udah jatuh, udah hancur, udah gak bisa bangkit lagi. Nah, itu adalah medan peperangan kita, ya. Pikiran itu medan peperangan kita, di mana si iblis membodohi kita, ya, menipu kita. Nah, kebenaran firman Tuhan inilah yang saya, ya, dengan pertolongan Roh Kudus sampaikan setiap hari. Saya berharap supaya Bapak Ibu itu pikirannya terbuka, mengerti siapa sih kita sebetulnya. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, tetapi supaya kita bisa bangkit, mengakses seluruh kepenuhan Allah, mengakses kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan kemarin saya bahas, segala kuasa sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus sudah diberikan kepada kita sebagai kepala. Kita jemaatnya adalah tubuhnya yang adalah kepenuhan Allah, ya, bahwa semua kuasa, ya, segala kuasa lebih tinggi daripada segala pemerintahan, segala kekuasaan, segala kerajaan, dan setiap nama yang dapat disebutkan itu ya sudah ada di bawah telapak kaki kita. Ya, sekarang Bapak Ibu pasti udah tahu, ya, kemarin masih bingung. Di bawah telapak kaki siapa? Kemarin kan sampai di situ kan. Telapak kaki Kristus atau telapak kaki kita? Iya, kalau kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sepenuhnya Raja yang memerintah dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mengakses kepenuhan Allah dengan berjalan dipimpin oleh Roh Allah, ya, berjalan di dalam kasih Allah, mendapatkan dan mengerti pewahyuan betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah kepada kita, dan kita sudah menghidupinya, maka kita akan mengakses kepenuhan Allah. Kita mengalami kepenuhan Allah. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Allah, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kasihnya yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, ya, karena gak mungkin kita bicara kita sudah dipenuhi oleh kasih Allah, tetapi sama keluarga sendiri, misalnya sama orang-orang yang dekat sendiri kita musuhan, ya, kita misalnya pelit sama orang-orang yang dekat, orang-orang yang depan mata, ya, saya gak berbicara tentang orang-orang yang jauh di luar mata yang ngaku-ngaku susah. Lalu setiap hari di TikTok ini banyak sekali yang ngaku susah. Ya, Tuhan tidak suruh kita membantu istilahnya orang yang gak kelihatan mata. Ya, boleh engkau membantu kalau digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Tetapi siapakah your neighbor? Who is your neighbor? Kan salah satu murid Tuhan pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah your neighbor? Neighbor itu bahasa Indonesianya apa, ya? Tetangga kita. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah, ya, orang-orang yang kelihatan, yang ada di sekeliling kita. Harus bisa merasakan kasih Allah. Nggak mungkin kita bilang kita sudah dipenuhi Allah, dipenuhi oleh Kristus, ya, tetapi orang-orang di sekitar kita nggak bisa menikmati kasih Kristus lewat kehidupan kita. Oke, kita akan lanjutkan topik kita, ya, yang penting, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi. Itu yang penting, kan, supaya kita bisa dipimpin oleh kasih, supaya kita bisa menghidupi kasih Allah, supaya kita bisa mengakses kepenuhan Allah, dan ketika kita dipenuhi oleh kasih Allah, supaya kita bisa berkuasa.
ya berkuasa atas semua, dikatakan semua yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan ya. Semua sakit penyakitmu, masalahmu itu harus takluk di bawah kakimu. Karena dikatakan apa? Setiap nama yang bisa disebut itu sudah ada di bawah telapak kakimu. Jadi nama apa yang bisa disebut? Nama penyakitmu, kau sebutkan nama penyakitmu. Misalnya cancer. Cancer itu sudah ada di bawah telapak kakimu. Ketika engkau menghidupi kasih ini ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana cara mengasihi. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain ya. Yang pertama, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri nggak punya kasih. Setuju? Ya, bagaimana mungkin kita bisa membagikan sesuatu kepada orang lain yang kita tidak miliki? Betul? Masuk akal kan? Kita harus memiliki dulu kasih, baru kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses, kita bisa memiliki kasih? Nah, Bapak Ibu, entah siapapun engkau ya, engkau harus terlebih dahulu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau harus terlebih dahulu menerima kasih Allah. Karena kalau engkau belum menerima kasih Allah, engkau gak akan mungkin bisa mengasihi orang lain. Sumbernya hanya satu, yakni Allah itu sendiri. Ya, dan ketika engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka benih ilahi itu ditaruh dalam hidupmu, di dalam hatimu. Benih ilahi itu ya sudah didepositkan dalam hatimu ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, menerima Tuhan Yesus ya satu hal ya, tetapi hal yang berikutnya yang harus kita terima adalah pewahyuan akan kasih Allah. Karena pengalaman pribadi saya sendiri ya, saya ini mungkin udah dulu ya, waktu zaman dulu saya lulus waktu SMA lah, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ya. Itu karena saya tadinya saya benci banget sama orang Kristen, benci sekali sama orang Kristen. Ada yang seperti itu Bapak Ibu yang benci sama orang Kristen? Hati-hati, engkau pasti akan jatuh cinta sama Kristus ya. Ya, dulunya saya begitu, tetapi ya akhirnya kasih Tuhan menjamah saya. Kasih Tuhan menjamah saya secara miracle, secara mukjizat ya. Akhirnya saya bisa, hati yang keras, hati yang penuh kebencian ini akhirnya takluk oleh karena sesuatu yang supernatural ya. Damai sejahtera kasih Allah yang menjamah saya. Jadi saya takluk akhirnya ya. Jadi saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, itu satu hal. Tetapi hal kedua yang penting, kita harus menerima pewahyuan akan kasih Allah. Karena belum tentu engkau bisa saja lahir baru, tetapi engkau belum mengerti akan pewahyuan kasih Allah. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pewahyuan akan kasih Allah ini? Minta sama Roh Kudus ya, Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengerti akan kasih-Mu, akan betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu ya. Karena kita bisa saja mengetahui, bukan seperti yang kita bacakan. Sangat mudah kita membaca sesuatu, tapi belum tentu kita sungguh-sungguh mengerti akan kasih Allah ini. Ya, ketika kita mengerti pewahyuan akan kasih Allah itu ya atas hidup kita, maka ya kita akan bisa menyalurkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Ya,
satu hari Tuhan pernah memberikan hatinya itu dalam hati saya ya. Satu hari saya pernah bagikan ya kesaksian saya tidak akan ulang. Jadi saya pernah marah sama Tuhan ya. Jangan contoh ya, jangan contoh yang jelek. Kalau Bapak Ibu mau contoh pada saya, ambil yang bagusnya semua, yang jeleknya jangan dicontoh ya. Saya pernah marah sama Tuhan ya, waktu dulu sebelum diurapi Tuhan ya. Saya marah kenapa? Karena saya percayakan firman Tuhan, saya mendoakan cucunya pendeta, salah satu pendeta, ya bukan pendeta saya juga sih, salah satu pendeta yang saya support. Saya suka support pendeta zaman dulu. Dari zaman dulu saya memang suka support hamba Tuhan ya. Walaupun hamba Tuhan itu tidak melayani saya, ya. Jadi saya berdoa untuk cucunya, udah berdoa mati-matian gitu, cucunya mati, akhirnya meninggal. Jadi saya marah sama Tuhan. Tuhan, kalau satu ayat nggak benar, saya akan murtad. Saya bilang sama Tuhan. Hari ini juga Tuhan, saya akan murtad. Kalau ada satu ayat firman Tuhan yang nggak benar, saya akan murtad. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan tiba-tiba langsung ya, out of nowhere, maksudnya out of nowhere itu ya bahasa Indonesianya saya juga nggak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba Tuhan kasih hatinya dalam hati saya, dan saya belum pernah merasakan kasih yang begitu luar biasa ya. Saya mengasihi anak saya, tetapi saya belum pernah mengalami dan merasakan kasih yang begitu besar ya. Dan saat itu saya tahu ya bahwa Bapak Ibu percayalah, bukan rancangan Tuhan supaya engkau sakit. Itu nggak pernah ada dalam kamusnya Tuhan. Engkau sakit, engkau susah, engkau melarat, itu tidak pernah ada di dalam kamusnya Tuhan. Cuman kenapa banyak sekali umat Tuhan yang mengalami ya hal-hal seperti ini ya. Segala sesuatunya kita harus belajar dari firman, kebenaran firman. Yang memang ada konsekuensi dosa ya. Dosa itu selalu membawa maut, membawa kesengsaraan, membawa air mata. Walaupun gak semuanya karena dosa, ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Allah ya, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi semuanya itu oleh karena dosa. Upah dosa adalah maut ya. Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mendengar bagaimana saya menjelaskan tentang transaksi yang terjadi setiap hari di alam roh ya, Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya. Di situ ada alamat channel kutub saya. Bapak Ibu bisa cari transaksi yang terjadi di alam roh yang akan menentukan kehidupan kita, masa depan kita, bahkan kehidupan dari masa depan anak cucu kita. Itu semuanya diambil dari Alkitab, dari firman Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar, pengajaran seperti ini ya. Tetapi itu semuanya Bapak Ibu bisa lihat, semuanya diambil dari firman Tuhan. Itu bukan bisa-bisanya saya. Jadi ya kita perlu paham, umat Tuhan perlu paham hal ini supaya kita bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, jadi saya balik lagi ya kepada topik kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi? Yang pertama, kita harus menerima Tuhan Yesus dulu. Ya, kalau Tuhan Yesus itu adalah kasih, dia adalah kasih ya. Pribadinya adalah kasih. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kalau kita belum menerima sang kasih itu sendiri ya. Dan yang kedua ya, kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa mewahyukan kasih Allah itu. Karena mengetahui secara teori bahwa Tuhan mengasihi kita adalah satu hal, tetapi untuk menerima pewahyuan tentang kasih Allah itu mau gak mau Bapak Ibu harus minta pertolongan Roh Kudus. Karena ketika engkau mengerti
akan kasih Allah baru engkau bisa berjalan di dalam kasih ya. Oke, yang selanjutnya saya mau bagikan ya, ketika kita mengasihi Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi sesama ya. Setelah kita menerima kasih Allah, baru kita akan dimampukan untuk mengasihi Allah. Dan baru setelah itu ya, kasih Allah dan kasih dengan sesama itu berjalan bergandengan, jadi tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi Allah tetapi membenci orang-orang yang kelihatan. Itu enggak mungkin ya. Saya mau membacakan dari ayat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita menerima kasih Allah, kita menerima pewahyuannya, dan kita akan dimampukan untuk berjalan di dalam kasih dan mengasihi. Kita akan dimampukan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita karena kita sudah menerima kasih itu. Kasih itu sudah ada di dalam hidup kita ya. 1 Yohanes 4 ayat 21 tadi saya sudah bacakan ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu juga melihat dari 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12 ya. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan perhatikan kasihnya, kasih Allah sempurna di dalam kita ketika kita hidup saling mengasihi. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita hidup saling mengasihi itu sebetulnya kita sudah melakukan seluruh hukum kitab Taurat dan kitab para nabi. Kata Tuhan Yesus begitu kan, ketika salah seorang bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum apakah yang terutama? Maka Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu ya, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, pada hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Ketika kita hidup di dalam kasih, sebetulnya kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena di dalam kasih itu tidak ada kejahatan. Gak mungkin saya berkata bahwa saya mengasihi Bapak Ibu tetapi saya mencari keuntungan sendiri. Gak mungkin, karena definisi kasih kemarin saya sudah bacakan kita sudah sama-sama belajar akan definisi kasih. Kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak pemarah, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Itu adalah kasih ya. Jadi ketika Bapak Ibu hidup di dalam kasih ya, ketika engkau mempraktekkan kasihmu, maka apa yang akan engkau lakukan mungkin di dalam keluargamu, ya keluargamu akan penuh dengan damai sejahtera. Ketika engkau mempraktekkan kasih ya, gak akan mungkin keluargamu itu bisa pecah ketika engkau berjalan di dalam kasih. Hidup keluargamu, rumah tanggamu akan penuh dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan bahkan
Berkat-berkat Tuhan, ya engkau yang saat ini mungkin sedang terbelenggu oleh pergumulan ekonomi, mohon maaf ya, sekali lagi firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimi, tetapi menolong setiap kita termasuk saya. Mari kita berintrospeksi, apakah kita sudah hidup di dalam kasih. Saya pernah ceritakan kan, saya pernah saksikan ada seorang bapak yang saya layani, yang saya doakan. Kenapa saya bingung nggak terjadi terobosan-terobosan ekonomi? Kenapa? Padahal saya sudah mendoakan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya juga nelpon istrinya, saya menelpon mamanya, ngobrol sama mereka, dan akhirnya apa? Baru ketahuan pria ini masih dibelenggu oleh penyembahan berhala, penyembahan mamon, ya. Pelit sekali sama istrinya. Istrinya bilang, bagaimana mungkin dia mengasihi saya? Uang pun masih hitung-hitungan gitu ya. Nggak dikasih duit belanja sama sekali. Misal ya, misal. Beda lagi kalau suaminya nggak ada duit ya. Istri harus support. Jangan jadi perongrong. Kalau suaminya nggak ada duit, jangan dipandang rendah. Kenapa? Karena kasih itu nggak akan mungkin mandang rendah, nggak akan mungkin menghina. Kasih itu support. Ketika misalnya suaminya jatuh, engkau doakan, engkau berikan dia pujian. Ya, engkau bisa berkata seperti ini, sayang. Ya, jangan hanya bilang sayang pada waktu pacaran ya. Engkau bisa bilang seperti ini, sayang, karena kasih itu dipupuk ya. Kasih itu bukan perasaan. Kemarin kan saya sudah ngomong ya, kasih itu bukan perasaan. Kasih itu komitmen. Kasih itu tanggung jawab. Kasih itu keputusan. Sama halnya seperti Tuhan Yesus sudah membuktikan kasihnya di atas kayu salib. Apakah Tuhan Yesus cuma ngomong doang, aku mengasihimu? Enggak kan? Tuhan Yesus nggak ngomong doang, tetapi apa yang dia lakukan? Dia memberikan nyawanya, dia menyerahkan nyawanya. Itulah kasih ya. Nah, sama halnya demikian Bapak Ibu, engkau bisa berlaku seperti itu kepada pasanganmu. Kalau pasanganmu lagi jatuh, mungkin pasanganmu jatuh dalam bisnisnya, dalam usahanya ya. Jangan bilang, papa, gimana sih papa? Pulang nggak bawa uang? Anak harus makan, tahu? Ada yang begitu Bapak Ibu, ada yang begitu di sini. Jangan ya, jangan. Tetapi engkau bisa berkata-kata dengan lemah lembut. Kasih itu lemah lembut ya. Engkau bisa berkata seperti ini, saya tahu Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan buka jalan. Mari kita doa sama-sama yuk. Ya, engkau bisa ngasih, engkau bisa melayani. Kasih itu melayani, sama halnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita mau meneladani kasih Kristus. Ya Bapak Ibu, percaya deh kalau engkau mempraktekkan kasih dalam rumah tanggamu ya, bukan hanya saja rumah tanggamu itu akan penuh dengan damai sejahtera, anak-anakmu menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, tetapi berkat ekonomi pun pasti engkau akan alami. Karena kata kitab Mazmur apa? Dikatakan berkat Tuhan itu turun kepada kita ketika kita hidup di dalam kerukunan. Ya, ketika misalnya pasanganmu jatuh di dalam dosa perzinahan misalnya ya. Ya, Bapak Ibu ada yang mengalami seperti itu. Apa yang kau bisa lakukan? Kau bisa datang marah-marah gitu ya. Ya mohon maaf ya, saya bukan bermaksud mentertawakan, bukan ya. Ini yang ngomong juga sudah kenyang dengan segala macam ya, segala macam yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya. Jadi saya berbicara bukan dari cuman asal ngomong gitu ya. Saya mengerti sekali apa yang Bapak Ibu alami, itu saya mengerti sekali. Tetapi saya sudah keluar lebih dari pemenang.
Makanya saya bisa membagikan kepada Bapak Ibu. Jadi bukan cuma ngomong doang, tetapi saya sudah keluar menjadi lebih daripada pemenang, dan saya bagikan secretnya, saya bagikan rahasianya kepada Bapak Ibu ya. Ketika pasanganmu jatuh di dalam dosa, ya jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Tetapi engkau bisa berkata, datang dengan lemah lembut. Engkau bisa datang dengan kasih ya. Coba deh Bapak Ibu praktekkan ya. Pasanganmu yang jatuh di dalam dosa, mungkin dalam dosa perzinahan ya. Datang, layani dia. Lebih ekstra lagi. Misalnya kesukaannya apa, kesukaannya makanan yang apa gitu kan, Bapak Ibu kan pasti tahu kesukaan pasanganmu. Kalau nggak tahu berarti belum mengasihi. Ya, misalnya manjakan dia. Manjakan pasanganmu itu ya. Manjakan, beri perhatian ekstra ya. Udah gitu, layani dengan lemah lembut. Nah, Bapak Ibu, engkau harus hidup di dalam doa dan firman. Bagaimana mungkin engkau bisa mempraktekkan kasih Allah kalau apa yang ada di dalam diri kita itu kosong? Paham kan maksud saya, Bapak Ibu? Kalau di dalam diri kita kosong, apa yang bisa kita keluarkan? Ya, jadi apa yang kita lakukan, kita bisa jangan ngajarin ya. Siapa sih yang suka diajarin, maksudnya apalagi pasangan kita, apalagi misalnya seorang istri ngajarin suaminya gitu. Suaminya kan biasanya suami itu egonya lebih tinggi, betul? Yang bapak-bapak mohon maaf ya. Jangan seolah-olah ngajarin gitu, karena mereka kan senang, kaum pria kan senang dihormati, betul? Iya dong, egonya kan lebih tinggi, betul kata kakak Orlando ya, mewakili pria-pria di sini ya. Saya nggak tahu apakah kakak Orlando sudah punya pasangan atau belum ya, kayaknya sih belum deh, masih single ya. Ya yang masih single boleh, ini ada kakak Orlando ya. Mohon maaf ya, saya cuma bercanda. Ya jadi kau bisa datang itu dengan lemah lembut ya, jangan ngajarin kayak sok pinter ya. Oh udah punya ya, mohon maaf ya, mohon maaf, soalnya tampangnya masih muda ya. Jadi engkau datang kepada suamimu atau kepada istrimu dengan lemah lembut ya, jangan langsung mengajarin kayak lebih pintar. Pastilah dia marah, pastilah berantem. Udah berantem, udah gitu nyalahin siapa? Nyalahin ya begitulah ya, nyalahin pasangannya. Padahal yang salah siapa? Kalau kita mau jujur, yang salah siapa? Yang salah tergantung kita ya. Bapak Ibu, mari engkau bangkit menjadi lebih daripada pemenang dalam rumah tanggamu juga. Bagaimana pasanganmu akan berespon itu tergantung dari Anda. Ya, mari kita mau belajar smart ya, kita mau belajar berhikmat. Roh Kudus berikan setiap anak-anakmu, kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini, roh hikmat, roh pengertian. Ya, kita datang bukan pakai emosi kita, tetapi pakai kepala dingin, pakai kasih Tuhan. Kita mau ngomong sama pasangan kita, misalnya nih contohnya ya, contohnya saya lah, nggak usah jauh-jauh. Ya, kita mengajar bukan sok pinter sekali lagi, tapi kita juga harus diisi oleh firman. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu adalah firman Tuhan. Ya, misalnya ya kalau saya itu, puji Tuhan ya, Roh Kudus itu baik. Bukan hanya saya percaya untuk Bapak Ibu semua ya. Kalau kita itu intim dengan Tuhan, maka apa yang pasangan kita itu lakukan di luar kita juga dikasih tahu kepada kita. Karena kita intim, kata firman Tuhan, apa dia tidak akan merahasiakan sesuatu dari sahabat-sahabatnya. Mari Bapak Ibu, kita mau menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Ya, biasanya Tuhan memberitahukan kepada saya. Jadi saya juga ya dengan pertolongan Roh Kudus, tanya dulu sama Roh Kudus,
apa yang harus saya perkatakan kepada misalnya suami saya, istri saya. Jangan langsung main nyerocos gitu. Jangan. Tanya sama Roh Kudus, apakah saya perlu konfrontasi dengan suami saya atau istri saya, atau saya hanya perlu berdoa menggagalkan setiap rancangan setan iblis atas suami saya atau istri saya, supaya suami atau istri saya itu tidak jatuh di dalam dosa. Tanya sama Roh Kudus yang akan memimpinmu ya. Dan ketika Roh Kudus ngasih tahu, misalnya kalau perlu konfrontasi, seperti apa caranya? Sekali lagi, kita harus konfrontasi dengan kasih, bukan menghakimi, bukan sok benar, bukan sok pinter ya, tetapi dengan kasih. Ketika kita berkata-kata dengan kasih, suamimu itu ya pasti luluh, mau sekeras apapun, sekeras baja pun pasti luluh, takluk kepadamu ya. Saya men-share firman Tuhan ini supaya Anda semua ini kekasih-kekasih Tuhan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Bukan hanya saja dalam hal sakit penyakit, ekonomimu ya, tetapi rumah tanggamu juga, keluargamu juga. Ya Bapak Ibu, ya saya pernah ya pengalaman pribadi saya sendiri juga sampai ya pasangan saya pernah sampai kayak sedikit gimana ya, kayak shock gitu, karena mungkin dia berpikir saya akan bereaksi seperti apa gitu, seperti macan yang disiram air panas gitu. Ada Bapak Ibu yang seperti itu ketika mengetahui misalnya pasangan Anda jatuh di dalam dosa atau menyakiti hati Anda. Apakah ada yang seperti itu? Seperti macan yang disiram air dingin atau air panas gitu. Langsung mengaum gitu. Ya, mari ya Roh Kudus mampukan setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini mempraktekkan kasih. Saya mantan, oh iya Kakak Katarin ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Saya juga begitu dulu, saya mantan ya. Tetapi sudah dirubahkan Tuhan, jadi saya bisa ada hari ini dan men-sharekannya kepada Bapak Ibu ya. Ya kasih itu ada, wah masih banyak ternyata ya. Ya saya itu aja ya ngebut ya. Ya jadi kasih itu pengorbanan ya Bapak Ibu. Kasih itu pengorbanan. Sama halnya seperti Kristus berkorban. Kristus itu adalah teladan kita yang sempurna ya. Jadi kita juga harus meneladani Kristus. Ketika pasangan kita menyakiti kita, kita mau mengorbankan hati kita yang terluka. Kita mau melepaskan kasih dan pengampunan kepada pasangan kita. Itu adalah kasih ya, bukan perasaan yang seperti falling in love dengan Will, dengan Phil, wanita idaman lain. Tahu kan, Will itu wanita idaman lain, pria idaman lain. Jangan ya Bapak Ibu, itu bukan jatuh cinta. Itu adalah, kemarin saya sudah sebut, suntikan dari alam maut, dari roh-roh jahat yang diproyeksikan di alam maut untuk membuat engkau jatuh di dalam dosa, sehingga iblis punya kuasa bisa mencuri kehidupanmu, kesehatanmu, mencuri masa depanmu, mencuri masa depan anak cucumu, berkuasa atas anak cucumu ya. Itu satu transaksi yang sangat mengerikan. Ya jangan sekali-kali engkau jatuh di dalam dosa ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah jatuh di dalam dosa, tetap aja ya, Tuhan Yesus memang selalu menyediakan jalan keluar. Tetapi nggak otomatis engkau harus berperang. Ya, karena Tuhan Yesus memang sudah memenangkan ya pertarungan di atas kayu salib. Tetapi itu nggak otomatis kita harus bangkit, kita harus berperang. Makanya Bapak Ibu, bukan kebetulan kalau saya misalnya mendoakan orang yang sakit, tiba-tiba Roh Kudus ngasih tahu, ini orang bisa sakit seperti ini, pintunya, penyebabnya dari mana.
oh orang ini waktu mudanya pernah berzina gitu ya. Nah, saya tahu dari mana pewahyuan ini datang dari Roh Kudus. Ya kan Bapak Ibu yang setiap hari nonton live saya, pernah kan saya bilang eh, kepada salah seorang ya, atau itu saya nggak pernah konfrontasi karena itu kan privacy ya, saya menghormati, menghargai karena em, ya Tuhan itu Allah yang Maha Kasih. Tuhan tidak mau mempermalukan anak-anaknya ya. Itu pekerjaan iblis yang mempermalukan anak-anaknya ya, bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan itu bukan mendakwa, kita yang mendakwa, itu pekerjaan iblis ya. Jadi kenapa saya bisa tahu? Itu karena pewahyuan Roh Kudus. Jadi saya tahu transaksi yang terjadi di alam roh. Ya, kenapa yang bisa buka pintu gerbang sehingga orang ini bisa sakit ini misalnya. Dan bukan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ya, kita perhatikan anak cucunya, kalau dia nggak bisa bangkit berperang mengalahkan roh jahat itu, mengusir roh jahat itu, roh perjinahan itu dengan paksa keluar dari rumah tangganya, maka apa yang terjadi? Roh jahat itu akan diwariskan kepada anak cucunya. Anak cucunya akan jatuh di dalam dosa yang sama, bahkan lebih mengerikan lagi. Ya, oke, saya lanjut 752, nggak apa-apa ya, lanjut sedikit. Jadi kasih itu ya Bapak Ibu adalah pengorbanan, korban perasaan, korban uang, korban waktu ya, bahkan korban nyawa, kata Tuhan Yesus ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan sampai 18, ini penting. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat ke-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perhatikan, kasih itu bukan hanya dengan kata-kata. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi, maka ada tindakan, ada perbuatan, ada pengorbanan, ya, ada sacrifice, ya. Kasih itu sesungguhnya, saya ngebut ya, sudah ya saya ngebut, saya mau bacakan, nggak usah dibacakan ya. Jadi sebetulnya kasih itu adalah buah-buah roh ya. Ketika kita hidup di dalam kasih itu, kita sudah menghidupi kehidupan yang dipimpin oleh roh. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih, tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Ketika kita mempraktekkan kasih, hidup selalu di dalam kasih Tuhan, maka tidak ada lagi kutuk ya dalam hidup kita. Jadi kita berkata tidak ada lagi kutuk bukan ketika kita mengaku percaya tetapi hidup kita masih dipimpin oleh kedagingan ya. Kalau hidup kita masih dipimpin oleh kedagingan, selalu masih ada kutuk ya. Selalu masih ada kutuk yang mengikuti. Jadi jangan salah. Tetapi ketika kita sudah hidup di dalam kasih, melakukan kebenaran, ya kita sudah hidup di luar dari kutuk, di luar dari hukum. Itu Bapak Ibu bisa baca sendiri di Galatia 5 ya, mulai dari ayat 22 dan selanjutnya. Dan yang mohon maaf Bapak Ibu, ada verifikasi yang terakhir ya.
yang terakhir, kasih itu melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya mengasihi, tetapi cuma ngomong doang, tidak mempraktekkan keadilan dan kebenaran itu bukan kasih, Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 13 ayat 6, ia tidak bersuka cita, kasih ya, ini berbicara tentang kasih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran ya. Jadi barang siapa berkata bahwa ia mengasihi, ia pasti harus hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Jadi kasih Tuhan itu, perhatikan, saya kemarin-kemarin selalu share bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan keadilannya. Bukan? Betul kan? Jadi Bapak Ibu perhatikan betapa ayat firman Tuhan itu ya, walaupun saya ngambilnya dari mana gitu, dari kitab mana, semuanya konsisten, bukan? Luar biasa Tuhan kita itu ya. Saya tutup sampai di sini ya, karena sudah pukul 7.57. Ya, intinya begini Bapak Ibu, ketika engkau pertama kali engkau praktek mungkin susah ya, tetapi ketika engkau mau melakukan kasih, saya katakan mau melakukan ya, bukan perasaan kasih itu. Ketika engkau mau melakukan kasih, engkau mau mengasihi, engkau mau menolong orang di sekitarmu, menolong sesamamu, engkau mau berkorban perasaan, engkau mau mengasihi ya orang-orang yang menyakitimu, maka ketika engkau pertama kali mungkin berat, dengan pertolongan Roh Kudus ya, kita tidak akan bisa melakukannya dengan sendiri, tetapi kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Tetapi ketika engkau mau melakukannya, ketika engkau tekun melakukannya, percayalah Bapak Ibu, ya engkau itu akan menarik ya, bahkan bukan hanya roh kasih yang mengikuti engkau, tapi juga malaikat-malaikat Tuhan, engkau akan menarik sesuatu yang ilahi itu untuk menguasai hidupmu. Sama halnya ketika engkau dibelenggu oleh roh jahat, oleh kuasa jahat, engkau mulai dari mana? Dari mungkin pertama kali jatuh di dalam dosa, tetapi semakin terus menerus engkau melakukan dosa, akhirnya apa yang terjadi? Engkau dibelenggu oleh roh jahat yang mengikat engkau, misalnya dosa perzinahan, akhirnya engkau diikat oleh roh perzinahan, engkau nggak bisa keluar. Nah, sama halnya ketika engkau melakukan praktek kasih, mulanya mungkin engkau susah ya, tetapi ketika engkau memutuskan untuk melakukan, untuk mempraktekkan kasih, maka apa yang terjadi? Kasih itu, roh kasih itu ngikutin engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saya pernah saksikan kan berkali-kali bagaimana kalau saya ini nggak usah seperti orang lain, mohon maaf ya, bukan saya lebih gimana gitu, bukan karena saya lebih gimana, itu karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan, tidak ada sesuatu pun perbuatan baik yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia-Nya ya. Jadi saya pernah saksikan kalau orang-orang nyari urapan Tuhan, nyari hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini, kalau saya nggak perlu, saya diikutin. Kenapa? Karena saya rajin mempraktekkan kasih ini ya, saya diikutin oleh urapan Tuhan. Karena itu rahasianya ya Bapak Ibu. Oke, saya akan tutup pukul 8 tepat di tempat saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menolong setiap kami untuk mengerti akan kasih-Mu, dan bagaimana caranya supaya setiap kami bisa mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau terus menolong kami, Engkau yang terus mengingatkan kami, Engkau yang memampukan kami untuk bisa mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Bahkan juga mampukan kami juga untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Roh Kudus, tolong setiap kami
dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, saya akan berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, usahamu, pabrikmu, semuanya diberkati Tuhan. Dikirimkan berkat Tuhan dari timur, utara, selatan, dan barat mengejar-ngejar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Sekarang kau boleh taruh tanganmu di dadamu atau di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, datanglah. Saya mengundang engkau untuk datang dan menjamah setiap kekasih-kekasihmu sekarang yang sedang sakit. Belas kasihan turun atas setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Dijamah oleh kasih Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan hatimu terlebih dahulu, menyembuhkan hatimu yang terluka, disembuhkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan yang sama, yang sudah mengampuni segala dosa-dosamu, yang sudah menyucikan, menguduskan engkau, yang sudah membebaskan engkau sekarang. Kasih Tuhan yang sama, yang tidak menghakimi dosa-dosamu, tetapi yang sudah membayarnya di atas kayu salib, menyembuhkan engkau, memberikan engkau kuasa keluar dari dosa-dosamu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang menyembuhkan setiap organ-organ tubuhmu yang sedang sakit sekarang dijamah oleh kasih Tuhan, dijamah oleh kasih Tuhan. Sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit tumor, sakit kanker, ya, saya kutuki semua sel-sel tumor, sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki dalam nama Tuhan Yesus, dan saya cabut semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tumor negatif, kanker negatif, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Ya. Yang sakit tulang, sekarang saya berdoa. Yang sakit tulang belakang, yang sakit pinggang, yang sakit pinggul, yang sakit rusuk, sekarang kasih Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua, menjamah Bapak Ibu semua. Jadilah engkau bebas. Sakit di tulang belakangmu, roh-roh jahat yang nempel di tulang belakangmu, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit pundak, yang sakit leher, saat ini jadilah kau bebas. Kesembuhan mengalir pundakmu, lehermu, tulang belakangmu, pinggang dan pinggulmu sekarang nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, yang sakit di lutut, yang sakit di kaki, yang sakit di persendian, yang sakit di tangan, yang tangannya kebas, saya berdoa kasih Tuhan menjamahmu, memulihkan semua luka-luka di hatimu, semua trauma bahkan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar sekarang. Yang sakit di persendian,
sakit di kaki, di lutut, sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyembuhkan anak-anakmu di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh tulis di komentar sakitnya apa dan sudah dijamah seperti apa. Ya, itu akan memuliakan nama Tuhan Yesus dan membangun iman dari Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus juga boleh tuliskan di kolom komentar dan klik tombol tamu. Saya akan mengundang Bapak Ibu untuk naik ke atas untuk bisa didoakan secara khusus, atau yang mau ngasih kesaksian boleh ya. Ya, terima kasih Kakak Dewi, Kakak Lubiuseni, Kakak Meliana. Saya sambil sapa-sapa ya Kakak. Ini kayaknya Pak Eliander Tobing ya. Semangat! Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Sakit penyakit takluk di bawah kakimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kakak Grace, Ibu Evi, Ibu Linda, Ibu Mercy, ya kerinduan saya memang visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah menjadikan Bapak Ibu semua menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, bukan hanya saja engkau menjadi lebih daripada pemenang, tetapi engkau juga menjadi orang-orang yang melepaskan belenggu-belenggu, orang-orang yang susah di sekelilingmu, orang-orang yang sakit di sekelilingmu. Ya, kita memiliki mental, bukan mental yang mengasihani diri sendiri, tetapi mental yang kuat. Amin, ada amin Bapak Ibu, ya amin. Amin. Puji Tuhan, Bu Esther, ya terima kasih. Amin Pak Kusbian. Haleluya, ya semangat Kakak Bintang, Kakak Dewi, ya. Kakak Meliana, dan percayalah engkau pasti akan menjadi lebih daripada pemenang, karena ya Tuhan sudah menyatakannya kepada saya gitu ya. Tuhan sudah menyatakannya kepada saya. Percaya ya, ini suara Tuhan ya, saya bukan bikin-bikinan, nggak dengar suara Tuhan udah gitu ngomong ya, enggak ya. Saya mendengar dengan jelas bahwa Anda semua ini akan menjadi lebih daripada pemenang, menaklukkan semua masalahmu ya. Engkau dipanggil untuk menaklukkan sakit penyakitmu. Cancer ada di bawah telapak kakimu karena Kristus ada di dalam engkau. Ya, bahkan masalah ekonomimu harus keluar. Shalom Bu Nana. Ya, kita kangen mendengar suaranya Ibu Nana. Shalom. Bu Nana, kalau ketinggalan pelajaran yang kemarin-kemarin, boleh lihat di profil TikTok saya. Di situ ada channel kutub saya ya. Ya, puji Tuhan, senang sekali kata Kakak Dewi. Ada Kakak Lubiuseni, ya, Kakak Bintang, Ibu Tio, semangat. Ya, cancer sudah disembuhkan Tuhan secara alam roh. Engkau sudah sembuh, ya. Itu kebenarannya hanya satu. Oleh bilur darah Yesus, engkau sudah sembuh. Jadi kita itu harus menerima dalam hati, percaya, maka kita akan dibenarkan. Kita harus mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Amin. Ya, jadi secara alam roh itu ketika kita mempercayai suatu kebenaran, maka itu akan dimanifestasikan di alam jasmani. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar kebenaran ini ya, tapi yang sesungguhnya seperti itu. Kenapa? Betapa pentingnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita sudah mempercayainya betul-betul dalam hati dan mendeklar itu, maka hal itu akan terjadi, akan termanifestasi di alam nyata.
Karena segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari yang tidak kelihatan. Ya. Oke, ya. Ibu Sumarni, monggo silakan Kakak Henny Pink, ya. Kakak Joni, Kakak Orlando, tadi ya Kakak Bella, Kakak Elin, Shalom. Ya. Kakak Vivi, Kakak Joy, terima kasih ya untuk supportnya. Ya Kakak Maksar, engkau yang mau naik boleh tuliskan komentar sakitnya apa ya, dan klik tombol tamu sehingga kita bisa panggil naik ke atas. Oke, kalau gitu saya mau menaikkan satu pujian. Pujian, ada request kah? Boleh Ibu Katarin bawa tetangganya untuk ikut live ya. Nanti kita akan berdoa sama-sama ya, Ibu Katarin. Gak mustahil kasih Tuhan menjamah tetanggamu itu ya. Wah, puji Tuhan ya, Kakak Katarin ini sudah membawa jiwa luar biasa. Semangat Kakak Katarin melayani Tuhan. Ya, upahmu tidak sia-sia maksudnya. Upahmu besar ya, Kakak Katarin. Ku naikkan syukurku. Yang itukah Kakak Orlando? Bagimu. Kayak gimana ya lagunya? Lagu yang gembira, Bu. Ya, lagu yang gembira apa ya? Kudus, engkau mau pilih lagu yang mana, Roh Kudus? Lagu yang gembira, oke. Yang Pastor Andi sering nyanyikan apa ya? Yang Pastor Andi sering nyanyikan kayaknya lagunya nggak ada yang gembira deh. Apa ya? Roh Kudus, engkau mau lagu apa, Roh Kudus? Engkaulah my master, you know what you want us to sing. Engkau tahu apa yang mau kami nyanyikan. Yang kau mau kami nyanyikan. Lagu apa ya? Sungai Berkah. Kau 1, 2, 3 kayak gimana ya? Oh, hati yang gembira adalah obat, betul-betul. Hati yang gembira adalah obat. Ya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan. Yang gembira adalah obat seperti hati yang tenang, tapi semangat yang patah keringkan pula. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan pula. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, saya jawab ya Kakak Cece. Engkau harus bangkit. Ibu Cece ya, bangkit menjadi pendoa. Doakan anakmu siang dan malam, kalau perlu puasa ya, nggak ada yang mustahil. Kasih Tuhan bisa menjamah Edwin untuk kembali pulang ke rumah dan diberkati dengan roh yang takut akan Allah. Makanya ya Bapak Ibu,
Kenapa saya share topik ini? Karena topik ini, kasih ini sangat penting sehingga Bapak Ibu bisa berjalan di dalam kasih, di dalam kuasa Tuhan. Tuhan senang. Ya, sehingga doa-doamu menjadi doa-doa yang powerful ya, doa-doa yang berkuasa. Hati yang senang, tapi semangat yang patah teringkat pula. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya rasa cukup ya, kayaknya semuanya sehat. Puji Tuhan, terberkati. Haleluya, ya. Terserah kakak aja deh, kata kakak Orlando ya. Amin, semuanya sehat. Ya, semuanya sehat, ada sukacita. Amin ya. Iya, amin. Sukacita, ada damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Ya, oke, kalau begitu ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk pelayanan ini. Ya, kita mau masuki hari yang baru dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena sukacita kita itulah yang akan membuka pintu gerbang terobosanmu, pintu gerbang mukjizatmu ya, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom. Ya, terima kasih Kakak Meliana, Ibu Vera dan Ibu Tiur, Pak Kusbianto dan